Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat terus. Gimana kalian yang belum SKB? Dan juga kira-kira gimana nih persiapan kalian teman-teman? Nah, jadi di sini aku bakalan membahas soal imunisasi karena soal imunisasi ini pasti selalu keluar di ujian SKB bidan teman-teman. Dan cukup banyak juga ya soal imunisasi yang didapatkan oleh peserta ujian teman-teman. Jadi itu bisa kalau kalian menguasai semua materi imunisasi ini setidaknya bisa membantu skor kalian teman-teman. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sesuai dengan request kalian untuk membahas imunisasi teman-teman, karena soal imunisasi ini banyak banget ya keluar di soal SKB bidan teman-teman. Nah, jadi sebelum kita ke soalnya, di sini aku bakalan ngasih materi tentang imunisasi dulu teman-teman, yaitu konsep dasar imunisasi. Nah, nanti linknya bakalan aku cantumin di description box aku ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa ngeklik linknya, kalian komen aja di bawah, bisa kalian DM aku ataupun komen di bawah, kalian tulis aja email kalian apa, terus nanti kalian bilang kalau linknya nggak bisa dibuka, dan juga beserta email kalian biar aku kirim materinya lewat email kalian teman-teman. Jadi kalian tetap bisa baca materinya. Nah, di sini ada pengertian imunisasi teman-teman. Imunisasi itu berasal dari kata imun ya, yaitu kebal atau resisten. Nah, anak diimunisasi itu berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu teman-teman. Nah, anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Seperti itu maksud dari imunisasi teman-teman. Nah, ini ada pengertian vaksin, yaitu vaksin adalah antigen berupa vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin, mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu teman-teman. Nah, itu adalah pengertian dari vaksin. Nah, ini ada penyelenggaraan imunisasi teman-teman, kemudian ada tujuan imunisasi, kalian bisa baca sendiri ya, nanti linknya aku cantumin. Nah, ini ada ketentuan atau sasaran imunisasi, yaitu di mana usia pemberian HB0 itu adalah 0 sampai 7 hari setelah lahir ya teman-teman. Nah, ini pemberiannya tuh sekali. Kemudian ada BCG itu diberikan pada usia 1 bulan teman-teman, itu diberikan sekali. Kemudian ada polio atau IPV, polio tetes ya teman-teman. Nah, kalau IPV ini injeksi teman-teman. Nah, itu usia pemberiannya umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai ke 4 bulan. Nah, jumlah pemberiannya adalah 4 kali teman-teman. Nah, interval minimalnya itu dari polio 1 ke polio 2 itu jaraknya adalah 4 minggu atau 1 bulan teman-teman. Kemudian ada DPT HB HIB teman-teman, yaitu dimulai usia 2, 3, dan 4 bulan teman-teman. Nah, untuk DPT HB dan HIB itu pemberiannya sebanyak 3 kali teman-teman, yang mana dari DPT 1 ke DPT 2 itu berjarak 4 minggu atau 1 bulan teman-teman. Kemudian campak itu pada usia 9 bulan dan diberikan sekali. Nanti ada campak lanjutan teman-teman usia 24 bulan ya teman-teman. Nah, ini dia DPT HB HIB itu usia pemberian ini lanjutan punya ya teman-teman, yaitu adalah 18 bulan dengan pemberian 1 kali, dan juga campak usia 24 bulan ini juga 1 kali teman-teman. Nah, kemudian ada imunisasi bias teman-teman, yaitu bulan imunisasi anak sekolah teman-teman, sekolah dasar ya. Nah, di sini ada kelas 1 SD, kelas 2 dan kelas 3. Nah, ada beberapa yang bilang kelas 1, 2, dan 5 teman-teman. Nah, tapi di PDF ini, di materi ini mengatakan 1, 2, dan 3. Nah, di buku aku yang satu lagi juga 1, 2, dan 3 teman-teman. Atau dari teman-teman yang udah biasa imunisasi itu yang benar yang mana, coba kalian komen di kolom komentar, kita belajar bareng-bareng ya. Nah, kalau sasaran kelas 1 SD itu jenis imunisasinya adalah campak yang diberikan pada bulan Agustus teman-teman. Nah, ini khusus untuk bias ya teman-teman, ini khusus bias. Kemudian pada kelas 1 SD itu ada DT teman-teman, yaitu pada bulan November. Nah, untuk kelas 1 SD itu ada 2 jenis imunisasi ya, yaitu campak dan DT. Di mana campak itu bulan Agustus dan DT itu bulan November. Kemudian untuk anak kelas 2 dan 3 SD itu jenis imunisasinya adalah TD teman-teman,
yang diberikan pada bulan November seperti itu. Nah, kalau imunisasi untuk wanita usia subur teman-teman, yaitu ada TT ya, seperti kalau orang mau nikah itu kan ada suntik catin ya teman-teman, yaitu yang disuntikan ada tetanus toksoid teman-teman, atau TT. Nah, kalau TT2 itu diberikan jaraknya adalah 1 bulan setelah TT1 teman-teman. Nah, itu masa perlindungannya adalah 3 tahun. Kemudian kalau TT3 itu adalah 6 bulan setelah TT2 teman-teman, yaitu masa perlindungannya adalah 5 tahun. Nah, misalnya dia TT1-nya itu bulan November, berarti TT2-nya harus bulan Desember teman-teman. Nah, kalau di lapangan ya teman-teman, di tempat aku kerja, kalau misalnya dia misalnya TT1-nya itu November kan, terus TT2-nya itu adalah Desember. Nah, Desember dia nggak lanjut TT2, berarti TT1-nya hangus nih teman-teman. Jadi dia harus misalnya dia mau suntik lagi nih bulan Januari. Berarti dia ngulang lagi dari TT1 teman-teman, seperti itu. Kalau di lapangan, kalau di tempat aku kerja teman-teman. Atau dari kalian mungkin sama juga ya kayak gitu. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya teman-teman, imunisasi untuk wanita usia subur. Nah, ini penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, ini bisa kalian baca sendiri teman-teman. Nah, ini banyak banget, yaitu mulai dari polio, campak, tuberkulosis, difteri, pertusis, teman-teman, tetanus juga. Nah, bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke materi yang berikutnya. Oke, ini dia teman-teman, sistem kekebalan, yaitu ada kekebalan aktif dan pasif. Kalau untuk pemberian imunisasi seperti imunisasi campak, DPT itu kira-kira masuk kekebalan mana teman-teman? Kekebalan aktif buatan ya teman-teman. Nah, ini dia, didapatkan dari pemberian vaksinasi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia ada klasifikasi vaksin, ini bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Kemudian ada penggolongan vaksin nih teman-teman. Oke, bisa kalian baca sendiri. Kemudian jenis imunisasi, ada imunisasi wajib, yaitu imunisasi rutin ya teman-teman. Kemudian imunisasi dasar. Nah, ini dia imunisasi dasar seperti BCG, campak, DPT, polio, HB0, seperti itu teman-teman. IPV ya teman-teman, itu merupakan imunisasi dasar. Nah, ini dia imunisasi vaksin BCG nih teman-teman, gambar vaksin BCG ya. Nah, berapa kira-kira suhu vaksin BCG teman-teman? Nah, khusus BCG, campak, DPT, dan BCG, HB0, kemudian campak, DPT, itu suhunya adalah min 2 sampai derajat Celcius ya teman-teman, 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, kalau BCG, DPT, apalagi tadi campak sama HB0 itu suhunya adalah sekitar 2 sampai 8 derajat Celcius. Kalau khusus untuk polio teman-teman, polio oral itu adalah min 15 sampai min 25 teman-teman. Nah, ini kalau nggak salah aku nanti di materi ini ada teman-teman tentang suhu penyimpanan vaksin. Nah, kalian nanti bisa baca ya teman-teman. Oke, ini aku hapus dulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini vaksin BCG teman-teman, kalian bisa baca. Oke, pemberian vaksin BCG itu secara IC ya teman-teman. Ya, dimana IC itu berapa? 15 derajat ya penyuntikannya. Kemudian dosis pemberiannya itu adalah 0,05 cc atau mili teman-teman, sebanyak sekali ya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri efek sampingnya. Kemudian khusus untuk usia 2 bulan itu didapatkan DPT, HB, HIB teman-teman. Ini biasa efek sampingnya demam ya teman-teman, demam ringan aja. Nah, kemudian ada apa lagi nih, HB-SAG atau HB0 ya teman-teman. Ini HB0 yang biasa disuntikkan pada bayi baru lahir nih teman-teman, 6 jam setelah bayi baru lahir atau setelah mandi teman-teman. Kemudian ada OPV, yaitu polio oral atau polio tetes ya teman-teman, yang diberikan secara 2 tetes ya teman-teman pada bayinya. Nah, ini bisa kalian baca-baca nih teman-teman. Nah, kemudian ada apa lagi nih teman-teman, IPV, yaitu polio injeksi teman-teman. Nah, ini pada usia bisa diberikan itu dari usia 2 bulan 3 suntikan berturut-turut teman-teman. Oh ya, maaf, IPV dapat diberikan setelah usia bayi 6, 10 dan 14 ya teman-teman. Dan berapa nih, 14 atau 11 kelihatan.
Oke, itu ya teman-teman. Nah, bisa kalian baca sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ada kesalahan teknis tadi. Oke, di sini ada imunisasi lanjutan yaitu DT. Nah, itu bisa kalian baca sendiri nih di sini. Kemudian ada vaksin TD ya, kemudian vaksin TT untuk wanita usia subur. Kemudian ada imunisasi tambahan, imunisasi khusus, imunisasi pilihan. Nah, ini dia untuk jadwal pemberian imunisasi, yaitu tadi nih 0 sampai 7 hari itu adalah HB0, kemudian 1 bulan itu adalah BCG polio 1, kemudian untuk 2 bulan DPT polio 2, dan untuk 3 bulan DPT 2 ya, untuk dan polio 3, kemudian ada usia 4 bulan DPT 3 polio 4, kemudian ada campak teman-teman usia 9 bulan. Nah, kemudian ini ada jadwal imunisasi lanjutan pada balita teman-teman. Nah, DPT itu pada usia 18 bulan, kemudian 24 bulannya itu adalah campak. Kemudian imunisasi lanjutan pada usia sekolah atau BIAS nih teman-teman. Nah, BIAS itu untuk kelas 1 SD ada apa nih teman-teman? DT dan campak. Kemudian kelas 2 SD itu ada TD, dan kelas 3 SD itu ada TD juga teman-teman. Nah, kita lihat ya. Oke, ini WUS. Oke. Berarti teman-teman di sini yang untuk BIAS teman-teman. Nah, untuk kelas 1 SD itu kan ada 2 ya, ada 2 jenis yaitu DT dan campak teman-teman. Nah, kalau DT itu sama dengan kelas 2 dan kelas 3 SD, itu bulan November teman-teman. Kalau campak itu bulan Agustus, seperti itu. Jadi kalau kelas 1 SD itu ada 2 kali ya, yaitu Agustus dan November teman-teman. Nah, kalau kelas 2 SD TD itu bulan November, dan juga kelas 3 SD TD itu juga bulan November teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, aku rasa materinya cukup ya sampai sini dulu. Dan kalau misalnya kalian pengen lebih memperdalam lagi tentang imunisasi, kalian bisa klik link di description box aku. Kalau misalnya linknya nggak bisa dibuka, kalian bisa DM aku ataupun komen di kolom komentar, dan juga sertain email kalian biar aku kirim lewat email teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 1. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Seorang bayi perempuan baru lahir di dukun 3 hari yang lalu. Oke, kita tandai ya, kita garis bawahi 3 hari yang lalu. Datang ke bidan dengan ibunya mengaku belum mendapatkan suntikan imunisasi apapun. Nah, dia belum dapat suntikan imunisasi apapun ya teman-teman. Sebagai seorang bidan, imunisasi yang perlu diberikan pertama kali adalah... Oke, ini pasti udah tahu ya, jawabannya adalah HB0 teman-teman. Nah, HB0 itu diberikannya pada usia 0 sampai 7 hari ya teman-teman. Nah, ini masih bisa diberikan HB0 karena dia kan lahir 3 hari yang lalu. Nah, gimana nih kalau misalnya bayinya udah lewat seminggu tapi misalnya bayinya lahir di dukun ya, ternyata dukunnya itu terlambat melapor. Jadi udah sekitar 10 hari baru dia bilang kalau bayi tersebut belum mendapatkan imunisasi. Apakah itu boleh kita berikan HB0 teman-teman? Sedangkan HB0 itu masa pemberiannya adalah 0 sampai 7 hari. Seperti itu teman-teman. Coba komen di kolom komentar teman-teman, apakah boleh? Siapa tahu nanti keluarkan di soal SKB teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 2. Bayi perempuan usia 1 bulan datang bersama ibunya ke bidan untuk mendapatkan pelayanan imunisasi. Imunisasi yang selanjutnya diberikan adalah, oke teman-teman, di sini dia usia 1 bulan ya, datang ke bidan untuk mendapatkan pelayanan imunisasi teman-teman. Nah, imunisasi apakah yang didapatkan si bayi pada usia 1 bulan teman-teman? Yaitu BCG teman-teman. BCG dan polio 1. Nah, ini adalah imunisasi untuk anak usia 1 bulan teman-teman. Nah, tapi yang ditanyakan adalah di sini imunisasi yang selanjutnya, berarti pas umur dia 2 bulan selanjutnya teman-teman ya. Menurut aku sih gitu, aku memahami soalnya seperti ini teman-teman. Atau mungkin dari kalian yang maksud dari soal ini adalah imunisasi yang harus diberikan, jawabannya BCG itu. Menurut aku jawabannya nggak seperti itu ya teman-teman. Menurut aku sih soalnya itu, maksud dari pembuat soalnya ini adalah imunisasi selanjutnya setelah usia 1 bulan ini. Setelah diberikan imunisasi ini, imunisasi apa lagi selanjutnya, seperti itu teman-teman. Nah, berarti pas dia umur 2 bulan itu imunisasi yang didapatkan sama si bayi ini adalah DPT berapa teman-teman? DPT 1, polio 2 teman-teman. Nah, gitu. Jadi jawabannya di sini adalah DPT dan polio, teman-teman. Jawabannya adalah yang B.
Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 3. Seorang anak laki-laki kelas 1 SD ketika di sekolah ada pemberian imunisasi bulan Agustus. Anak tersebut akan mendapat imunisasi bulan Agustus, teman-teman. Nah, ini juga ada keluar di soal ujian SKB tahun ini, teman-teman. SKB Bidan, seriusan aku nggak bohong. Ini merupakan salah satu FR juga ya, teman-teman. SKB Bidan tahun ini. Nah, kira-kira jawabannya apa? Nah, dia kelas 1 SD, kemudian dia akan mendapatkan imunisasi pada bulan Agustus. Kira-kira imunisasi apa yang didapatkan sama anak ini, teman-teman? Nah, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman, campak. Nah, campak itu diberikan khusus anak kelas 1 SD doang, dan pemberiannya itu pada bulan Agustus, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi, jawabannya adalah yang B. Kalau TD itu diberikan untuk anak kelas 2 dan kelas 3, teman-teman. Dan ini pemberiannya adalah bulan November. Nah, kalau anak kelas 1 selain campak, dia juga bakalan dapat DT, teman-teman. Difteri tetanus ya, itu singkatan dari DT, difteri tetanus. Itu diberikan juga pada bulan November. Nah, apa singkatan TD? TD itu ada tetanus difteri, sama aja, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Seorang anak kelas 3 SD ketika di sekolah ada pemberian imunisasi bulan November. Anak tersebut kemungkinan mendapatkan imunisasi. Ayo apa teman-teman? Udah aku bilang tadi ya bahwa kelas 2 dan kelas 3 itu jenis imunisasinya sama dan juga bulannya sama, teman-teman, yaitu bulan November, dan jenis imunisasinya adalah TD, teman-teman. Jangan kebalik ya. Kalau kelas 2, kelas 3 itu adalah TD, kalau kelas 1 itu adalah campak, dan juga DT, teman-teman. Nah, ini dia. D-nya itu lebih duluan, teman-teman. Kalau yang kelas 2 dan 3 itu TD, kalau kelas 1 itu ada DT. Nah, kalau TD itu ada tetanus difteri, sedangkan pada kelas 1 itu ada difteri tetanus. Kalau nggak salah aku bedanya apa, kenapa TD dan DT, padahal bacanya sama aja ya. Kalau nggak salah aku tuh, ini kan karena depannya T, D itu lebih ke tetanus ya, teman-teman, untuk pencegahan tetanus. Kalau ini difteri ya, kalau nggak salah aku kayak gitu. Tapi maksud dari vaksin ini adalah tetap untuk melindungi penyakit tetanus dan difteri. Cuman komposisi tetanusnya yang lebih banyak kalau nggak salah aku, teman-teman ya. Kalau nggak salah aku pernah baca nih. Kalau misalnya aku salah boleh koreksi ya, kita belajar bareng-bareng. Oke, berarti di sini jawabannya adalah TD, teman-teman ya. Ini adalah untuk imunisasi anak kelas 3 SD dan juga kelas 2 SD pada bulan November, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal yang terakhir, di sini aku mau merekomendasikan sebuah paket dari Sobat CPNS untuk tryout SKB, teman-teman. Nah, di Sobat CPNS ini sudah tersedia 2 paket tryout SKB, yaitu SKB perawat dan juga SKB kebidanan seperti yang bisa kalian lihat di sini, teman-teman. Nah, aku kasih contohnya yaitu untuk SKB kebidanan, teman-teman. Nah, kalian nanti kalau berlangganan dengan Sobat CPNS, kalian bisa mendapatkan 4 kali tryout di SKB kebidanan, teman-teman. Dan juga di Sobat CPNS ini juga mengeluarkan tryout yang terbaru ini, teman-teman, yaitu tryout terbaru SKB Bidan. Nah, itu juga sesuai dengan kisi-kisi dari Permenpan RB juga, teman-teman, dan juga ada beberapa FR yang keluar di SKB tahun ini, teman-teman. Nah, untuk pengerjaan waktunya itu adalah 100 soal dan waktu 90 menit, teman-teman. Begitu juga dengan SKB perawat. Nah, untuk kalau kalian berlangganan SKB dari Sobat CPNS ini berlaku selama 1 tahun, teman-teman. Dan harganya hanya Rp75.000 aja, teman-teman. Dengan Rp75.000 kalian udah mendapatkan 4 kali tryout dan juga berlaku selama 1 tahun, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja klik link yang ada di description box aku. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal yang terakhir nih. Seorang bidan datang ke posyandu ingin mengimunisasikan anaknya yang saat ini berusia 24 bulan, kondisi dalam keadaan batuk pilek ringan. Apakah yang harus bidan lakukan, teman-teman? Oke, di sini berarti imunisasi lanjutan nih, teman-teman ya. Dimana usianya 24 bulan, berarti harusnya anak ini mendapatkan imunisasi apa, teman-teman? Campak ya, teman-teman. Campak. Oke, seperti itu. Nah, tapi kondisi anak ini dalam keadaan batuk pilek ringan, teman-teman. Kira-kira apa sih yang harus bidan lakukan? Nah, ini juga keluar di soal SKB tahun ini, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu FR. Coba kalian
cermati, jawab pertanyaannya dengan benar teman-teman. Semoga siapa tahu soal ini keluarkan di SKB kalian yang belum ujian teman-teman. Nah, kalau A tetap memberikan imunisasi, B melapor ke puskesmas, C menjadwalkan ulang imunisasi, kemudian yang D menunggu hingga anak dalam kondisi sehat, E tidak memberikan imunisasi. Oke, di sini ada batuk pilek ringan. Teman-teman kalian bisa juga search di Google ya, apa aja sih kontraindikasi untuk anak-anak yang sebelum dilakukan imunisasi, kontraindikasinya apa. Nah, aku udah search teman-teman, cuman aku nggak cantumin di sini, nanti kalian bisa search ulang ya. Nah, bahwa batuk pilek ringan itu tetap bisa dilakukan imunisasi teman-teman ya, kecuali kalau ada gejala penyakit yang berat teman-teman. Kalau hanya demam batuk pilek ringan itu masih bisa dilakukan imunisasi, tapi kalau udah berat banget batuk pileknya itu udah kayak kayak udah gawat banget gitu, itu tidak bisa dilakukan imunisasi, atau mungkin bisa kita tidak bisa memberikan imunisasi, ataupun mungkin kita menunggu hingga anak sehat ya, atau kita menjadwalkan ulang imunisasi tersebut. Nah, tapi kalau misalnya batuk pileknya ringan aja teman-teman, batuk pilek biasa, itu masih bisa diberikan imunisasi teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalian bisa search juga di Google teman-teman ya, siapa tahu kan soal ini nanti jadi soal SKB kalian ya. Nah, jadi kalian udah tahu nih jawabannya apa, seperti itu. Oke teman-teman, segini dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu kalian dalam persiapan SKB bidannya, dan juga semoga aku doain juga semoga kalian mendapatkan nilai yang tertinggi dan jadi top score di formasi kalian teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan juga komen di kolom komentar video apa lagi harus aku bikin. Dan juga buat yang selalu nonton video aku ucapin terima kasih banget. Dan juga jangan lupa request video apa lagi teman-teman. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Yang udah subscribe aku ucapin terima kasih banget. See you next video, bye bye.